Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devita Nur Insani dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember Angkatan 2017. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih diberikan kesehatan dan masih melakukan pembelajaran secara online, maka kalian harus tetap semangat, dan semangat. Indikator yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, yaitu menggolongkan klasifikasi materi. Yang kedua, yaitu menjelaskan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, yaitu peserta didik mampu menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang kakak bawa ini, coba perhatikan, kira-kira apa yang berbeda dari kedua bahan ini? Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Ibu tunggu dengan hitungan 1, 2, 3. Alasan kenapa kedua benda ini berbeda, yang pertama, yaitu dari kedua bahan ini terdiri dari dua zat yang berbeda jenis. Untuk yang jenisnya ini bisa kita perhatikan bahwa dari kedua bahan ini itu zat penyusunnya itu jelas berbeda. Yang kedua yaitu proses pembuatannya juga berbeda. Yang ketiga yaitu dari kedua bahan ini memiliki sifat yang berbeda. Dalam video pembelajaran kali ini, kita semua akan mempelajari materi tentang klasifikasi materi. Untuk subbab materinya, kita akan mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum kita memasuki dengan pokok bahasan kita, marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan materi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu materi? Kakak tunggu dengan hitungan ya, dengan hitungan 1, 2, 3. Ya, jawabannya tepat sekali. Materi atau matter adalah segala sesuatu yang ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi digunakan menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini juga digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu campuran heterogen dan yang kedua yaitu campuran homogen. Campuran homogen terdiri dari larutan, sedangkan campuran heterogen dibedakan menjadi suspensi dan koloid. Untuk materi yang pertama, kita semua akan mempelajari tentang unsur. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Coba perhatikan tabel produk berikut. Menurut beberapa ilmuwan kimia, telah mengidentifikasi sekitar 100 lebih unsur yang ada di muka bumi ini. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari bisa kita perhatikan, misalnya yaitu perhiasan yang sering dipakai dengan ibu kita, kemudian perkakas dari rumah yang kita gunakan untuk makan, misalnya yaitu sendok makan, piring, kemudian tembaga, kemudian oksigen, nitrogen, dan masih banyak lagi.
Untuk materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang unsur. Coba perhatikan gambar berikut, kira-kira itu gambar apa? Yang pertama adalah gambar air mineral, yang kedua adalah gambar garam dan gula. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, gambar tersebut adalah contoh dari senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi beberapa zat melalui reaksi kimia. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, selain contoh di atas, yaitu bisa kita lihat ada larutan gula, kemudian garam, kemudian ada yang namanya air, dan masih banyak lagi. Materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari beberapa zat atau gabungan beberapa zat atau lebih yang mana terjadi secara kimia. Campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu campuran homogen, dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran di mana zat penyusunnya tidak tampak. Contohnya yaitu larutan gula, larutan garam, kemudian sirup, kemudian kopi, teh, susu, dan masih banyak lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen ini merupakan campuran yang mana zat penyusunnya dapat dibedakan. Mengapa? Karena di sini itu terdapat perbedaan fase yang bisa mengidentifikasi bahwa campuran itu dapat kita lihat secara kasat mata. Contoh campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita lihat pada larutan minyak dengan air, kemudian larutan pasir dengan batu kerikil, yang mana itu merupakan contoh-contoh dari campuran. Dari yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Untuk tabel perbedaannya, yaitu yang pertama yaitu dilihat dari zat penyusunnya. Zat penyusunnya unsur tersusun dari zat murni atau zat tunggal, sedangkan senyawa tersusun dari unsur-unsur. Sedangkan campuran tersusun dari beberapa zat, sedangkan kemudian unsur dapat dipisahkan secara sederhana, sedangkan senyawa dapat dipisahkan melalui perubahan kimia, sedangkan campuran dengan mudah dipisahkan secara fisikal. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifatnya. Sifat dari unsur itu sifatnya itu lebih sederhana dibandingkan dengan senyawa, sedangkan senyawa memiliki sifat unsur-unsur penyusunnya itu berbeda. Kemudian sifatnya dari campuran ini, zat penyusunnya itu kelihatan tanpa ada. Selanjutnya yaitu untuk prosesnya. Senyawa ini tersebar ada di alam. Sedangkan senyawa ini terbuat melalui perubahan kimia, sedangkan campuran terbuat melalui perubahan secara fisika. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.